Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Sulamun Najah halaman 14. Qauluhu wa awwalu man shalla zuhra Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu man utawi kawitani wong Sulaiman sholla kang sholat sapa man az-zuhra ing sholat zuhur iku Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Hina amarahu ing dalem nalika perintah ing Nabi Ibrahim sapa Allah Ta'ala perintah bidzabhi waladihi kelawan nyembelih putrani Nabi Ibrahim Ismail nyatani Nabi Ismail summa bidzabhi fidaihi mukonuli kelawan beleh ing wedhus tebusani ing wedhus kibas kang dadi tebusani Nabi Ismail. Bisumma bidzabhi fidaihi mukonuli beleh wedhus kibas kang dadi tebusani Nabi Ismail. Wadzalika utawi mengkono dzabhi waladihi iku hina zawali syamsi ing dalem nalika lingsire srengenge iku hina zawali syamsi ing dalem nalika lingsire srengenge fasalla muka salat sapa Nabi Ibrahim arba'a rakaatin ing 4 rakaat. Salat arba'a rakaatin ing 4 rakaat. Rakaatun utawi kang sak rakaat iku lisyukri krana syukur alal fidai ing ngatasé tebusan. Warakaatan utawi rakaat kang wenih iku lisyukri krana syukur ala dhahabi husnihi ing ngatasé ilangi prihatine Nabi Ibrahim. Iku lisyukri krana syukur bi ala dhahabi husnihi ing ngatasé ilangi prihatine Nabi Ibrahim ala waladihi ing ngatasé putrane Nabi Ibrahim. Warakaatun utawi kang sak rakaat iku li talabi ridallahi ta'ala krana nuprih ridhani Allah Ta'ala nupe alaihi ing ngatasé Nabi Ibrahim. Wazrakaatun utawi rakaat kang wenih iku li husulin nikmati krana hasile nikmat. Wahia utawi nikmat iku al-kabsu wedhus gibas wedhus gibas al-munzalu kang den turunaken apa al-kabsu minal jannati saking suwarga. Wa huwa utawi al-kaisul munzal iku kabsu Habil wedhus gibase Habil. Wa awwalu man utawi kawitane wong Sulaiman sholla kang sholat sapa man al-asra ing sholat asar iku Yunus alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam. Idza akhrajahu ing dalem nalikane ngetokaken ing Nabi Yunus.
ing dalem nalika ngetokaken ing Nabi Yunus sapa Allahu Allah sapa Allahu Allah mimbatnil huti saking wetengi iwak mimbatnil huti saking wetengi iwak wa huwa utawi Nabi Yunus iku mislu farhi thairi sepadani cendele manuk atau sepadani tetesani manuk allati la raisa kang ora ono wulu kasar iku maujud fihi ing dalem toir la raisa kang ora ono kasar iku maujud fihi ing dalem toir Waqad kana lan temen-temen ono sopo Nabi Yunus ono iku fi arba'i dzulumatin tetep ing dalem papat piro-piro pepeteng zulmatul hasya nyatani pepeteng ing dalem iko wekas zulmatil hasya nyatani pepeteng ing dalem iko wekas wadul matil malilang pepetuan Laraisa kang ora ono wulu kasar iku maujud fihi ing dalem toir waqad kana lan temen-temen ono opo toir iku fi arba'ati iku fi arba'i dzulumatin tetep ing dalem papat piro-piro iku fi arba'i sarokaatin tetep ing dalem patang rokaat syukron krono arai syukur lillahi ta'ala ing atase top maring Allah ta'ala ala khulasihi ing atase selamat Nabi Yunus mintil kan zulumati saking mengkunu piro-piro pepeteng mintil kadzulumati saking mengkunu piro-piro pepeteng al arba'i kang papan opo til kadzulumat wa awwalu Wahwa utawi Nabi Yunus iku misla farhi thairi sepadani tetesani manu alladzi la raisa kang ora ono wulu iku maujud fi ing dalem thair Waqad kana lan temen-temen ono sopo Nabi Yunus iku fi arba'i dzulumatin tetep ing dalem piro-piro tetep ing dalem papat piro-piro pepeteng tetap ing dalem papat piro-piro peteng zulmatul hasya nyatani pepeteng ing dalem iko wekas wa zulmatul ma'ilan pepetengi banyu wa zulmatul ma'ilan wadul matul ma'ilan pepetengi banyu wadul matul laili lan pepetengi bengi wadul maton lan pepeteng fi batnil khuti ing dalem kan tetep ing dalem jero wetengi iwak gede ing dalem jero wetengi iwak gede wa kana lan ono apa khuruju metuni Nabi Yunus
Apa khurujuhu metune Nabi Yunus iku waktal asri ing dalem waktu asar. Ing dalem waktu asar fasolla bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu man shallal dhuhra Ibrahim alaihi salam khina amarahu Allah ta'ala bidhabhi waladihi Ismail summa bidhabhi fidaihi wa dhalika hina zawali syamsi fa shalla raq'ata arba'a raka'atin. Jadi pertama, sedangkan sekarang masalah siapa orang yang pertama kali melakukan sholat zuhur. Orang yang pertama kali melakukan sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. 4 rakaat. Ketika ketika Nabi Ibrahim itu mendapat perintah dari Allah agar supaya Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Di Nabi Ibrahim itu istri yang pertama adalah Siti Sarah. Karena lama tidak punya anak, akhirnya Nabi Ibrahim oleh Siti Sarah diminta untuk menikahi pembantunya yang bernama Hajar. Karena kalah paksa, akhirnya Nabi Ibrahim nikah dengan pembantu yang namanya Siti Sarah. Kemudian Siti Sarah itu hamil dan melahirkanlah. Dari sanalah akhirnya timbul perasaan yang tidak tenang kepada Siti Sarah. Ini Allah memerintahkan agar supaya Nabi Ibrahim itu membawa Siti Sarah ke suatu gurun, yakni ada di kota Mekah, sekarang ada di Ka'bah itu. Jadi di sana tidak ada seorang pun, cuma Siti Sarah dengan Nabi Ismail. Jadi setelah sampai pergi ke sana, setelah sampai diletakkan, kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Karena bagaimanapun Nabi Ibrahim adalah seorang utusan, mau tidak mau harus melaksanakan tugas kembali kepada Siti Sarah. Di tengah gurun tersebutlah yang asalnya air susunya habis, bingung. Siti Hajar itu mencari air kesana kemari, dilihat tidak ada air, akhirnya naik, atau mungkin nanti dia sebelah belakangnya gunung ada naik Gunung Safa wal Marwah, dilihat nggak ada, sampai di atas nggak ada air, turun lagi mungkin di satunya sampai 7 kali, yang satu naik 3, yang satunya naik 4. Ini adalah amalan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Siti Sarah, dan akhirnya Siti Sarah itu Siti Hajar nih, kalau Siti Sarah itu Nabi Ibrahim punya putra dengan Siti Sarah bernama Nabi Ishak. Sedangkan dengan Siti Hajar bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail dengan Nabi Ishak lebih tua Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ditinggal. Nabi Ibrahim di dalamnya itu bermimpi dapat perintah agar menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Disuruh menyembelih, terkejut Nabi Ibrahim, terkejut. Nabi Ibrahim bingung, apakah benar ini dari setan. Pada tanggal 8 Nabi Ibrahim dalam keraguan, bangun ngelilir, bangun wudhu, tidur lagi tetap mimpinya. Akhirnya tepat pada tanggal 9 bulan bermimpi lagi. Di saat tanggal 9 malam 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mendapat perintah lagi agar menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Faham bahwa itu bukanlah dari setan, tapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa Allah itu menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih putranya? Nah, itu untuk menguji
Karena semua itu asal mulanya timbulnya perintah itu dari Nabi Ibrahim sendiri. Jadi Nabi Ibrahim lama tidak punya putra, akhirnya dia itu bertekad, kalau memang nanti saya punya anak, apabila oleh Allah diperintah untuk saya bunuh. Nah akhirnya datanglah waktu tersebut. Allah benar-benar memerintah menguji Nabi Ibrahim agar supaya mau menyembelih putranya sudah lama ditinggal. Dan ini ketika Nabi Ibrahim sampai di Mekah itu sulit untuk menemukan di mana Siti Hajar sekarang, karena sudah banyak orang di sana itu. Dulunya nggak ada orang, hanya Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Setelah bertemu, akhirnya Nabi Ibrahim barulah menceritakan apa yang akan dia lakukan. Nabi Ibrahim bercerita kepada anaknya, kepada Nabi Ismail, bahwa beliau mendapat perintah untuk menyembelih putra. Nabi Ismail yang masih kecil diceritakan seperti itu, langsung iya. Kan taat, demi taat kepada Allah jangan ragu. Nabi Ibrahim akhirnya membawa Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail membawa Nabi Ismail, Siti Hajar itu kedatangan iblis yang mengganggunya, memberitahu bahwa sekarang ini Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya sendiri dengan pisau. Ini nggak percaya. Jadi makanya tanggal 8 bulan Dzulhijjah namanya Tarwiyah, tanggal 9 namanya Arafah. Karena pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itulah Nabi Ibrahim berkeyakinan bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, tapi akhirnya Allah memberi tebusan. Nabi Ismail oleh Allah diganti dengan kambingnya Habil. Jadi akhirnya Allah itu memerintah malaikat Jibril agar supaya mengambil kambing yang ada di surga. Buat apa? Buat pengganti Nabi Ismail. Pada waktu Nabi Isa sampai gunung, sudah ditajamkan pedangnya, dicoba, ternyata nggak mempan. Lah Nabi Ibrahim terkejut, bingung, hanya mikir. Nah ini timbul sinten niki. Jadi Nabi Ibrahim itu membawa Nabi Ismail untuk disembelih, dicoba pedangnya tajam, tapi di saat menyentuh lehernya Nabi Ismail tidak ada kekuatan sama Nabi Ibrahim, tidak bisa menyembelih. Akhirnya mundur coba, kemungkinan pisaunya itu yang bermasalah. Akhirnya dicoba kepada batu, ternyata sekali pukul batu belah jadi dua, bisa terbelah jadi dua. Sadar. Saya ulangi ya ini. Jadi Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah itu mau menyembelih pada leher nggak bisa, coba pada batu terbelah dua. Akhirnya dicoba lagi nggak bisa. Pada akhirnya Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengambil kambing yang dulu dibuat untuk melaksanakan perintah Allah agar supaya putranya Nabi Adam, Habil dan Qabil itu mau mencari
Ini Nabi Ibrahim itu mencoba, nggak bisa, akhirnya dicoba pada batu, terbelah jadi dua. Sebelum kemudian Nabi Ibrahim mikir, Allah itu menyuruh, akhirnya Allah memerintah Nabi Malaikat Jibril untuk membawa kambingnya Habil. Setelah dapat perintah dibawa dan disuruh agar kambing ini sebagai tebusan kepala Nabi jadi akhirnya kambing itu dibuat menebus Nabi Ismail. Ini akhirnya yang disembelih apa? Bukan Nabi Ismail, tapi kambing miliknya Habil. Waktu mendapat perintah agar semua niki putranya Nabi Ibrahim yang namanya Qabil dan Habil itu memberi persembahan. Dan siapa yang diterima mesti barangnya tidak ada. Ya, namanya Qabil yang hatinya mendidih, nggak mikir panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah diambil bebasnya diberikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim bukan jembeli anak, tapi kambing. Sholat Nabi Ibrahim, sholat zuhur itu, jadi pada waktu Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail ketika tergelincirnya matahari. Jadi setelah kejadian itu Nabi Ibrahim sholat 4 rakaat. 1 rakaatnya karena bersyukur Nabi Ismail mendapat ganti, yakni kambing gibas. Itu bersyukur karena apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi empat rakaat tadi Nabi Ibrahim bersyukur karena Nabi Ismail dapat tebusan. Yang kedua bersyukur karena hilangnya rasa prihatin terhadap Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu prihatin, bersyukur ketika jadi waktu Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail berketepatan ketika tergelincirnya matahari. Sampai rakaat bersyukur karena dapat tebusan, 2 bersyukur karena hilangnya rasa prihatin dan susah. Rakaat yang ketiga, untuk rakaat lagi, 1 rakaatnya lagi, rakaat ketiga adalah untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian 1 rakaatnya lagi adalah karena beliau berhasil mendapat nikmat dari apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu kambing gibas yang diturunkan dari surga. Jadi pertama kali Nabi Ibrahim dapat perintah seperti itu. Ingat tadi saya sudah bilang bahwa asal mulanya itu memang dari ucapan beliau. Ini Nabi Ibrahim berjanji, karena beliau lama tidak punya anak, kalau memang nanti saya punya anak, seumpama dapat perintah dari Allah, saya bunuh. Nah ini timbulnya sekarang. Jadi kambing gibas yang dibuat mengganti Nabi Ismail adalah kambingnya Habil, putra dari Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rakaat pertama bersyukur karena dapat tebusan, kedua bersyukur karena hilangnya rasa susah dan khawatir, yang ketiga karena bersyukur untuk mendapat ridhonya Allah, yang keempat
Rakaat yang keempat untuk menghasilkan nikmat. Nikmat apa? Dan nikmat kambing gibas yang diturunkan dari surga. Sebagai nih kambing gibasnya putranya Nabi yang bernama Habil. Jadi yang pertama kali sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim 4 kali bersyukur, digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu man utawi kawitane wong sholat kang sholat sapa man sholat al asra ing sholat asar. Wa awwalu man shalla al-asra Yunus alaihi salam hina akhrajahu Allahu min batnil hud wa mislu farahit tayr allati la raisa fihi wa qadani. Sedangkan orang yang pertama kali sholat asar adalah Nabi Yunus. Kapan Nabi Yunus melakukan sholat asar? Ketika Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya ikan. Nah, keadaan Nabi Yunus pada waktu dikeluarkan dari perutnya ikan oleh ikan, Nabi Yunus itu seperti seekor burung, anaknya burung yang belum ada bulunya. Nah, seperti ini. Dan Nabi Yunus itu kemudian sholat 4 rakaat karena terdapat 4 kegelapan. Satu, gelapnya yang dialami oleh Nabi Yunus dan umat. Al-hash zulmatunil hasya, kegelapan yang ada pada tulang rusuk. Kedua, kegelapan yang kedua, jadi Nabi Yunus itu mendapat 4 kegelapan. Yang pertama, kegelapan ada di tulang rusuk, kegelapannya air, kegelapannya malam, kegelapan ada di perutnya ikan. Jadi Nabi Yunus itu mempunyai gini 3, 4, sholat asar 4, zuhur 4 rakaat, sholat asar juga 4 rakaat. Nah, ini isinya. Kenapa sholat asar zuhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh itu cuma 2, maghrib 3, isya 4. Dan niki masalah di sini hubungan dengan niki. Nabi Ibrahim sholat 4, pertama sholat zuhurnya siapa? Dan niki. Saat itu siapa lagi sholat zuhurnya? Jadi kalau Nabi Yunus itu mendapat 4 kegelapan, makanya Nabi Yunus ketika dibebaskan dari mulut ikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung bersujud dan melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena beliau telah melewati ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Yunus itu sholatnya asar kegelapan ini. Wakana lan ono opo khurujuhu metuni Nabi Yunus iku waktal asri waktu asar fasolla moko sholat sopo Nabi Yunus 4 rakaatin kelawan 4 rakaat syukron krono arai syukur lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa huwa hale utawi khuruj iku hina ghurubi syamsi nalika surupe srengenge.
iku ghurubus syamsi nalika surupe srengenge. Wa shallamu ka salat sapa wa awwalu man shallal maghrib Isa alaihi salam. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.